ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Ukuran letak atau ukuran lokasi yang dimaksud sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran atau lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melalui analisis data. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami, dan selanjutnya akan menjelaskan kepada teman kami Rizka. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. MEAN, rata-rata itu. Dalam kegiatan penelitian, rata-rata MEAN mempunyai kedudukan yang penting dibandingkan ukuran gejala pusat lainnya. Hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan rata-rata MEAN. Adapun cara untuk mencari MEAN dibedakan berdasarkan jenis penyajian data. 2. Rata-rata ketimbang adalah rata-rata yang memperhitungkan frekuensi dari tiap-tiap nilai variabel. 3. Rata-rata gabungan, yaitu rata-rata dari beberapa sampel lalu disajikan satu. Rata-rata gabungan adalah cara yang tepat untuk menggabungkan rata-rata itu dari beberapa sampel. 4. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari satu. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal tinggal dilihat dari frekuensinya. 5. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50 frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Oleh karena itu, median dari sejumlah data tergantung pada frekuensinya, bukan variasi nilai-nilainya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami, dan selanjutnya yang akan melanjutkan kawan kami yang bernama Nafis. Kelebihan dan kekurangan rata-rata, median, dan modus. Kelebihan rata-rata. 1. Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. 2. Dalam satu sel data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. 3. Dalam perhitungan selalu mempertimbangkan semua nilai data. 4. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. 5. Variasinya paling stabil. Dan 6. Cocok digunakan untuk data yang homogen. Selanjutnya, kelemahan rata-rata. 1. Sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili presentatif. 2. Tidak dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kuantitatif. 3. Cocok untuk data heterogen. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami, dan selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang media. Kelebihan media pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dan kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Dan kelemahannya, pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai rata. Kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Dan ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya, yang akan menjelaskan teman saya yang bernama Sri Ayu Sulandari. Modus, kelebihannya yang pertama tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Kelemahannya, yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat dua atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai, dan yang terakhir, peka terhadap penambahan jumlah data. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami, dan selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Cur. Hubungan antara rata-rata itu, median dan modus. Jika rata-rata, median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan simetris. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi akan menceng ke kiri. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi
sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kanan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami, dan selanjutnya yang akan menjelaskan yang bernama teman kami Yutia Fadila. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yutia Fadila. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam ukuran letak. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Itu yang kedua ada desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada persentil. Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Baik, hanya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari